Bayangkan, negeri luas yang tertidur selama berabad-abad, diguncang oleh kekuasaan para raja, perang saudara, dan penjajahan bangsa asing. Lalu, dari pelosok desa bernama Shaoshan, lahir seorang anak petani, yang kelak mengubah arah sejarah dunia. Namanya Mao Zedong. Mao lahir pada tahun 1893, dari keluarga petani sederhana di Hunan. Tapi sejak kecil, ia bukan anak biasa. Suka membaca, berpikir liar, dan membangkang pada otoritas. Buku-buku tentang pemberontakan dan sejarah Tiongkok kuno menjadi pelariannya dari realita. Ketika banyak pemuda Tiongkok bercita-cita jadi pegawai kekaisaran, Mao justru ingin menjungkir-balikan sistem itu. Awal abad 20 adalah masa penuh gejolak. Kekaisaran Qing runtuh. Tiongkok kacau. Mao masuk dunia politik sebagai aktivis muda, ikut dalam gerakan nasionalis. Tapi hatinya lebih condong pada paham Marxisme yang baru dikenalnya. Tahun 1921, ia ikut mendirikan Partai Komunis Tiongkok. Aliansi dengan Partai Kuomintang pecah. Perang saudara pun pecah antara nasionalis dan komunis. Mao membawa pasukannya ke pegunungan dan desa-desa, mengumpulkan petani miskin sebagai kekuatan revolusi. Dan disinilah, dimulai legenda Long March, perjalanan lebih dari 9.000 km, melewati pegunungan dan sungai, dengan pengorbanan ribuan nyawa. Tapi Long March bukanlah kekalahan. Bagi Mao, itu adalah simbol tekad revolusi. 1949, revolusi berhasil. Mao berdiri di Tiananmen, memproklamasikan kelahiran Republik Rakyat Tiongkok. Rakyat Tiongkok telah bangkit. Setelah berdiri sebagai pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok, Mao memimpikan sesuatu yang lebih besar. Ia tak hanya ingin merdeka dari kolonialisme, tapi juga menciptakan Tiongkok baru, makmur, setara, dan sekuat negara barat. Maka lahirlah program ambisius bernama Lompatan Jauh ke Depan, The Great Leap Forward. Petani dipaksa bergabung dalam komun raksasa. Besi dilebur di halaman rumah. Tanah dibajak tanpa ilmu. Hasil panen dibesar-besarkan demi laporan indah di atas kertas. Tapi kenyataannya, jutaan ton makanan hilang. Rakyat kelaparan. Ladang-ladang rusak. Dan akhirnya, lebih dari 30 juta nyawa melayang karena kelaparan, salah satu bencana buatan manusia paling mematikan dalam sejarah. Tahun 1966, Mao merasa kekuasaannya mulai goyah. Banyak pejabat partai mulai menyalahkannya. Tapi ia tidak mundur. Justru ia meluncurkan gerakan paling gila dalam sejarah politik modern, revolusi kebudayaan. Ia menyerukan kepada kaum muda untuk menghancurkan masa lalu. Buku-buku tua, budaya lama, nilai kuno bakar semua. Ratusan ribu pemuda membentuk pasukan pengawal merah. Mereka menyiksa guru, menghancurkan candi, membakar buku, dan mengadili siapapun yang dianggap borjuis, bahkan orang tua mereka sendiri. Tiongkok lumpuh. Sekolah tutup. Ekonomi hancur. Dan jutaan orang disiksa, dibuang, atau mati mengenaskan. Menjelang usia senja, Mao semakin misterius. Ia hampir tak pernah tampil di depan publik. Kesehatannya memburuk, tapi mulutnya tetap tajam, perintahnya tetap mutlak. Di dalam istana Zongnanhai, ia dikelilingi dokter dan sekretaris, tapi hatinya sepi. Para jenderal mulai berebut pengaruh. Deng Xiaoping, tokoh yang kelak membawa Tiongkok ke era kapitalisme, sempat dibuang berkali-kali. Dan pada 9 September 1976, Mao Zedong meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Hari kematiannya, rakyat menangis. Tapi ada juga yang diam, bahkan lega. Mao telah pergi, tapi warisannya terus hidup. Monumen-monumen, lagu-lagu perjuangan, dan tentu saja, Partai Komunis yang masih berkuasa sampai hari ini. Bagi sebagian orang, Mao adalah pahlawan terbesar pemersatu negeri yang tercerai-berai. Tapi bagi yang lain, ia adalah monster ideologis yang menyebabkan penderitaan tak terbayangkan. Apakah Mao Zedong adalah penyelamat, atau tiran berdarah? Sejarah tidak pernah hitam putih. Dan Mao, ia bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah simbol dari harapan, ketakutan, kekuasaan, dan harga mahal dari revolusi. Pertanyaannya bukan siapa Mao Zedong sebenarnya. Tapi, apakah kita telah belajar dari jejak panjangnya? Kalau kamu merasa kisah ini membuka wawasanmu, bantu channel ini bertumbuh dengan like, share, dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Apakah Mao Zedong layak disebut pahlawan atau justru diktator? Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya dari Bumi Lasura, untuk dunia. Salam sejarah.